Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jangan pun surga dengan Allah. Sebelum kita mulai kajian kita sama-sama bacakan umul kitab agar kajian ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kaji nanti kita dibimbing oleh Allah, pertanyaan yang benar Allah jawaban juga dibimbing oleh Allah. Insya Allah arwah kepada kita sehingga kita bisa sami'na wa ata'na. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu sekalian, tema hari ini bagaimana cara menarik rezeki itu. Dan rezeki itu ada dengan teknis dan non teknis. Jadi teknis dan non teknis harus sejalan. Ustadz, bagaimana kalau dengan teknis saja, bekerja saja, tapi tidak ada non teknisnya? Akhirnya dia begawi capek, bekerja capek, lelah, hasilnya tidak memadai. Hasilnya tidak memadai. Maka di sini pertama, menjemput rezeki itu dengan teknis, yaitu kita mesti bekerja. Mesti bekerja. Allah berkatakan, bertebarlah kamu di muka bumi ini untuk mencari karunia-Ku. Dan juga Allah telah memberikan informasi, jelajahilah penjuru bumi ini. Jadi kalau kita kurang sukses di sini, pindah, hijrah. Di skip kurang sukses, pindah ke Pelaju. Jualan di Pelaju kurang sukses, pindah kilometer 12. Ya, kilometer tidak sukses juga pindah ke Kertapati. Tidak sukses juga pindah kota. Di kota juga tidak sukses, pindah negara. Jangan dipertahankan di posisi yang belum dapat keberkahan. Banyak orang, pokoknya saya di sini bela, seumur hidup sih tidak bisa, harus pindah, harus berhijrah. Dan juga Allah jelaskan bahwasanya manusia itu hanya mendapatkan dari apa yang diusahakannya. Harus mendapatkan dari apa yang diusahakannya. Ini secara teknis. Secara non teknis, agar rezeki itu mudah kita jemput, kita mesti damai dengan diri kita sendiri. Seperti apa damai dengan diri sendiri? Tidak pernah menyesal. Contoh, ngapola tadi nak kesana. Coba kalau tidak kesana, mungkin ini tidak terjadi. Tidak boleh. Tidak boleh. Dan damai dengan diri sendiri, kita fokusnya kepada Allah. Kita kasih contoh ya. Kita punya uang diutang orang 100 juta. Kita butuh uang 50 juta. Biasanya orang berharap dibayar orang itu kan. Ya Allah, bukakanlah pintu hatinya, jendela hatinya, ventilasi hatinya untuk membayar hutang denganku. Sedangkan kita butuh 50 juta. Kalau kita butuh 50 juta, ya Allah, aku butuh uang 50 juta. Terserah Allah lewat mana. Begitu kita minta tadi, minta bukakan pintu hati, itu ada kegalauan pada kita. Tapi kalau kita minta kepada Allah murni, tidak ada kegalauan. Sering orang begitu ya. Semoga dibukakan pintu hatinya untuk bayar utang dengan saya, sehingga saya bisa umroh. Sekarang tujuan kita mau umroh, minta umroh saja. Yang kedua, kita banyak bertobat non teknisnya. Kenapa rezeki kita tertunda? Karena ada dosa-dosa kita. Jadi segera kita bertobat. Terus yang ketiga, kita mesti sabar. Yang keempat, kita mesti berdoa sepanjang masa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka suratnya 62 ayat 10. Dibaca dan Arabnya. 62 ayatnya 10. Arab sekalian. Pak Iza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض
وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Allah jelaskan, apabila sudah kamu melaksanakan sholat, bertebaranlah kamu di muka bumi itu. Ya, bertebar ke bumi itu, carilah karunia Allah agar kamu beruntung. Jadi kita punya perintah untuk bertebaran di muka bumi. Contoh, misalnya Bapak Ibu sekalian, kita lagi tidak punya uang, lagi belum punya uang, jangan diam di rumah, keluar. Ustadz, keluar kan butuh BBM juga, jalan kaki. Yang penting kita keluar, bertebaran. Jadi kalau belum punya uang, belum tercukupi kebutuhan itu, Allah suruh kita keluar. Suruh kita keluar, bertebaran di muka bumi ini. Dan juga Allah punya perintah kita itu untuk bekerja. Maka di surat 9, 105, Allah menjelaskan, ya, maka katakanlah, bekerjalah kamu, nanti Allah akan bekerja untuk kamu, dan Rasul bekerja untuk kamu, serta orang beriman akan bekerja untuk kamu, nanti akan kutunjukkan hasilnya. Akan kutunjukkan hasilnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana prinsip bekerja yang benar? Prinsip bekerja yang benar bukan menghidupi anak istri. Kan sering orang, aku begawe capek-capek untuk menghidupi anak bini. Coba lihat kehidupannya seperti apa. Pasti susah hidupnya. Tapi kalau aku bekerja karena perintah Allah. Yang kedua, agar aku bisa menyambung silaturahim. Yang ketiga, agar aku bisa bersedekah. Coba lihat kehidupannya. Jadi kalau dia mengatakan itu perintah Allah, dia tidak akan lelah. Tidak akan lelah. Bekerja itu tidak akan lelah. Yang kedua, dia punya prinsip bekerja itu menyambung silaturahim. Jadi selalu bertemu dengan orang. Coba kita lihat, ibu-ibu yang ada kegiatan bertemu dengan orang, termasuk ngaji, atau dia bekerja di instansi, berbeda dengan ibu-ibu rumah tangga yang tidak pernah keluar. Di rumah terus, ya berbeda. Wajahnya berbeda, cerianya berbeda. Tapi kalau ibu-ibu yang sering keluar, ikut kajian, itu kan termasuk juga kita mencari karunia Allah. Ya, wajahnya berbeda. Atau ibu-ibu yang bekerja, itu akan berbeda wajahnya. Nah, kalau kita membuat prinsip, kita bekerja itu karena perintah Allah, maka kita tidak akan kecewa dengan segala sesuatunya itu. Kenapa demikian? Banyak orang bekerja itu harapannya, kalau ditanya, kenapa Bu bekerja? Jadilah untuk tambah-tambahan. Berarti dia kurang kan? Dia kurang. Tapi kalau mengatakan, Ibu kenapa bekerja? Perintah Allah. Karena ada perintah Allah untuk bekerja. Yang kedua, aku menyambung silaturahim. Yang ketiga, agar aku bisa sedekah. Maka orangnya sukses. Sukses. Itu secara teknisnya. Nah, maka secara teknis itu, surat 53:38. Baca deh, 53:38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yaitu bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Terus lagi. Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita pernah mendengar kalau ada orang berzina di kampung ini 40 mobungan kena semua. Pernah dengar seperti itu? Ya, tidak ada. Seorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Kecuali kita itu membiarkan dia. Udah tahu dia itu berzina, ya, kumpul kebo, kita tidak menegurnya. Berarti kita tidak mencegah perbuatan mungkar itu.
tidak mencegah perbuatan mungkar itu. Atau di kampung kita ada pesta, di situ ada pesta narkoba, ada sabu-sabu, ada inek, ada minuman keras, kita tidak menegurnya. Nah, kita dosa bahwasanya kita membiarkan kezoliman itu. Dosanya, dosa membiarkan kezoliman. Yang kata-kata 40 hubungan itu cuma cerita, tapi maksudnya kita tidak mencegah daripada yang mungkar itu. Maka Allah katakan, kita itu diperintahkan untuk mencegah yang mungkar. Bahwasanya manusia tidak akan mendapatkan selain daripada ya apa yang diusahakannya. Nah, Masya Allah luar biasa. Terus bekerja, kita harus keluar untuk mendapatkan ridho Allah. Pertanyaannya, Ustadz, saya ini belum ada ketetapan untuk begawi. Nah, keluar kemana? Yang penting keluar. Nanti akan ditemukan oleh Allah. Kalau niat kita untuk bekerja, nanti Allah akan temukan kita. Masya Allah luar biasa. Ini cara non-teknis. Nah, secara teknis, ya, teknis non-teknisnya harus damai dengan diri sendiri. Bagaimana kita damai dengan diri sendiri? Stop menyesal. Stop kita itu kecewa. Stop kita itu mengatakan kalau ini, begitu itu sudah terjadi, terima apa yang terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, agar kita damai dengan diri kita sendiri, kita harus tahu dulu semua kejadian itu semua tercatat di Lauh Mahfuz. Kita buka surat 57 ayatnya 22. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, Allah jelaskan tidak ada suatu bencana di bumi ini atau pada diri kamu sendiri, melainkan sudah tercatat di Lauh Mahfuz sebelum itu terlaksana. Nah, ini teksnya seperti itu ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada konteksnya. Ustadz, kita miskin kaya ini sudah tercatat. Iya, dicatat. Apakah sebelum kita lahir? Bukan. Miskin kaya itu tercatat rumusnya. Jika ingin hidup miskin, ini rumusnya. Jika ingin hidup kaya, ini rumusnya. Jika kita masuki di zona kaya, maka kita tercatat menjadi orang kaya. Kekayaan seseorang itu, kesuksesan seseorang itu berdasarkan amal solehnya. Orang-orang yang banyak membuat amal solehnya, maka kehidupannya dipermudah. Bapak Ibu sekalian pernah mendengar ya, kita bahwasanya kita miskin itulah tercatat sebelum kita lahir. Kira-kira adil tidak Allah? Antum tercatat miskin, tetangga sebelah tercatat kaya. Antum sudah bekerja, sudah ngaji, sudah sholat, berbuat baik, sedangkan dia santai-santai saja. Kira-kira adil tidak? Tidak adil. Tidak adil. Maka dari jawaban itu Allah memberikan jawaban di surat Al-Lail, suratnya 92. Kalau ada orang bertanya, jawab dengan surat. Surat 92 ayat 1 sampai dengan 8. Nah, suruh Mas itu baca. Nah, gantian baca. Artinya saja. Demi Tuhan. Surat 92 Al-Lail ayat 1. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Terus? Dan siang apabila terang benderang. Oke. Dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Oke, terus? Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga. Ya. Maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jalan yang mudah. Ya. Terus lagi, yang sukarnya. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik,
maka kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Nah, kan ada dua jalan ini. Jalan mudah tuh ini, jalan sukar tuh ini. Mau sukses ini, mau miskin ini. Maka di ayat lain Allah jelaskan, aku berikan dua jalan. Jalan yang mudah dan jalan kesusahan. Allah berikan dua jalan ya di kehidupan itu. Di surah Al-Ain menjelaskan, di situ Allah bersumpah. Sesungguhnya Allah bersumpah tadi ya, demi malam apabila menunjukkan kepadanya siang, menghilangkan cahaya siang. Dan demi siang yang terang benderang. Demi dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya. Apalagi sumpahnya lagi, usaha kamu tuh berbeda-beda. Ini sumpah Allah. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau Allah itu bersumpah demi ciptaannya, kalau manusia bersumpah demi Allah. Tidak boleh kita demi Allah, demi Rasulullah. Ini ada kadang-kadang ustadz yang ceramah, demi Allah, demi Rasulullah. Tidak boleh. Cukup kita demi Allah. Coba lihat Bapak Ibu sekalian yang pernah dilantik, disumpah, misalkan anggota dewan, atau pegawai negeri, atau dia dokter, dia apa disumpah ya? Demi Allah. Ya, ada tak demi Rasulullah? Tidak ada. Kalau dia mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, berarti dia melanggar aturan dari Allah. Allah mengatakan sumpahnya demi Allah. Tidak boleh demi yang lain. Yang hebat lagi apa? Demi Allah, demi Rasul, demi anak-anakku katanya. No, itu tidak boleh. Kita cukup demi Allah. Tapi Allah bersumpah demi ciptaannya. Masya Allah, luar biasa. Nah, Allah di sini Allah sudah bersumpah, 5 sumpah Allah jelaskan, barang siapa yang mau menafkahkan hartanya jalan Allah, dan dia membenarkan pahala terbaik itu surga, maka akan kami mudahkan kehidupan yang mudah. Kehidupan yang mudah. Namun sebaliknya di ayat berikutnya, barang siapa yang kikir, yang bahil, merasa dirinya cukup, kami mudahkan kehidupan yang sukar. Kehidupan yang sukar. Contoh Bapak Ibu sekalian. Kita di sini bahwasanya damai dengan diri sendiri, kita lihat bahwasanya dengan anak dulu. Menarik rezeki itu kan lewat anak. Pertama seperti apa? Allah jelaskan di surah An-Nisa ayat 9. Suratnya An-Nisa ayat 9. Dibaca? Ya, enggak apa-apa. Enggak kelihatan. Yang kelihatan di mudah kelihatan. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakangnya mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka, dan orang-orang itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ya, Bapak Ibu sekalian, Allah jelaskan bahwasanya hendaklah kamu itu bertakwa pada Allah. Orang bertakwa pada Allah itu pertama beriman kepada gaib, melaksanakan sholat, mengimpakkan, mengimani Al-Quran, dan percaya hari kiamat. Dan kamu berucapan yang baik, jangan meninggalkan keturunan yang lemah. Coba kita lihat Bunda, ada kok keluarga itu sempit banget kehidupannya. Karena dia meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah fisik, lemah mental. Coba lihat Bunda, ada bunda-bunda yang nasihati anaknya, tapi dengan cara yang tidak baik. Ini ada anaknya sama anak, nah jangan banyak maunya. Kalau bahasa Palembang, jangan banyak kendak, jangan banyak rasan, jangan banyak agu. Kita orang susah, kita orang tidak punya, kita orang saro, kita orang miskin. Bapakmu cuma begini, 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 begini. Semua yang jahat. Semua jahat ditimpakan di mindset anaknya. Maka anaknya mengatakan, aku anak wong susah, aku anak wong saro, aku anak orang tidak punya.
Itu adalah kita menanamkan, membunuh karakter anak itu. Membunuh karakter anak itu. Ada lagi dia mengatakan kalau anaknya minta uang, mama minta uang, minta uang. Apa kata mamanya? Uang, uang, uang. Kalau bahasa Palembang, duit, duit, duit. Bukan ada pohonnya, bukan ada sumurnya, bukan ada apanya? Gudangnya, bukan ada mesinnya, bukan ada cetakannya. Itu kata-katanya. Itu kata-katanya. Berarti dia tidak damai dengan dirinya. Kalau orang damai dengan dirinya, anaknya minta uang, mama minta uang, berapa? 500.000. Mau kemana? Mau healing ke Jakabaring. Oh, takut kurang nanti ongkos ojeknya, gokarnya 100, PP 200. Ya, paling tidaknya 1 juta gitu. Ternyata kita belum ada uang, ya 1 jutanya, baru ada uang 300.000. Nah, ini 300.000 dulu, nabung dulu, sisanya berdoa ya. Kita minta pada Allah, yakin Allah berikan. Kalau itu kebaikan, Allah akan kasih. Tapi seorang ibu, ya, kalau anaknya minta uang, dia bilang apa tadi? Uang, uang, uang. Tidak ada hentinya uang. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengatakan anak itu titipan Allah, biarkan anak meminta terus uang. Pintakan kepada yang menitipnya. Pintakan kepada yang menitipnya. Ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada orang dengan anaknya tidak diberikan kemuliaan. Begitu anaknya minta uang, ditonjok kepalanya. Jangan banyak rasan, jangan banyak kendak, jangan banyak agu. Cukup makan jadilah. Itu adalah seorang ibu yang tidak baik membunuh karakter anaknya. Anaknya dibuat set menjadi miskin. Ya, maka kehidupannya miskin. Kehidupan miskin. Sebab segala ucapan itu naik ke atas. Segala ucapan itu naik ke atas. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam rezeki, keluarga, menikah, itu akan Allah bersama nanti. Jika kamu menikah akan kuberi rezeki, kata Allah. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang menikah hidupnya susah? Beras enggak ada, rumah enggak ada, semuanya enggak ada. Kenapa? Ada yang salah dalam pernikahan itu. Ada yang salah. Kalau kamu sudah menikah, itu dapat anak juga akan diberi rezeki. Allah katakan bahwasanya aku yang memberi rezeki itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa orang ada anak tapi hidupnya susah? Saya susah dengan anak saya. Mau kuliah susah, mau makan susah, mau belanja susah. Kenapa? Karena itu keinginannya. Itu keinginannya. Sedangkan di Al-Quran, di situ bahwasanya dalam berkeluarga itu ada teknis dan non teknis. Teknisnya bahwasanya menikah itu Allah berikan kedamaian dan menikah Allah berikan rezeki. Non teknisnya bahwasanya anak dan istri adalah cobaan. Anak dan istri adalah ujian. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, suami istri itu tidak akan akur semua. Ada ya akur semua? Tidak ada. Pasti berbeda pendapat. Berbeda pendapat, berbeda prinsip. Saya pusing dengan suami saya, berbeda prinsip dengan saya. Kalau memang suaminya berbeda prinsip, berarti itu benar-benar jodohnya. Jodohnya. Karena apa? Prinsip suami istri itu tidak akan sama. Sikapnya tidak akan sama. Tidak akan sama. Karena apa? Memang dia dua dimensi dijadikan satu. Dijadikan suatu ujian. Dijadikan satu ujian. Begitu Bapak Ibu sekalian, misalkan Bapak-bapak sekalian, saya susah dengan istri saya itu. Tidak sejalan. Rasanya aku ingin ganti istri baru. Oke, silakan. Ganti istri baru tetap akan seperti itu juga. Tidak akan sejalan juga.
tidak akan sejalan juga. Kenapa demikian? Karena memang suami istri itu tidak akan akur semua. Nah, bagaimana untuk kedamaiannya? Kalau kita mau damai, kita setting diri kita sendiri dulu. Setting diri kita sendiri, kita tidak boleh ada penyesalan. Tidak boleh penyesalan, tidak boleh memprotes apapun yang terjadi di muka bumi ini. Tidak boleh protes. Jadi apa daripada kita, cukup kita mengatakan, kalau ini adalah kita musibah, kita ucapkan, bisa innalillah, bisa juga kita bermohon ampun. Begitu ada masalah pada diri kita bermohon ampun kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita bermohon ampun untuk orang lain. Begitu orang celakaan, jor, astagfirullahaladzim, ampuni dosaku. Padahal tidak ada korelasi dengan kita. Ada korelasi tidak kita melihat orang kecelakaan, astagfirullahaladzim? Kecuali mobilnya nyenggol mobil kita. Yang terjadi pada kita. Kita hanya meminta ampun atas diri kita. Tapi kadang-kadang ada orang kecelakaan, pecah kepala, apakah astagfirullahaladzim, Masya Allah, ampuni dosaku dan aku juga pengen seperti itu. Aku juga pengen seperti itu. Masya Allah kan kesenangan kan? Ini orang kecelakaan, Masya Allah, aku juga pengen seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemari, dalam anak itu bahwasanya sekarang ini kontekstual yang terjadi mendidik anak akan berbeda dengan orang zaman dahulu. Kita kasih contoh. Bunda-bunda dulu jadi menantu ya, punya mertua. Halo? Nah, waktu bunda-bunda jadi menantu, waktu pengantin baru, mertuanya senang. Kenapa senang? Semua pekerjaan bunda-bunda yang mengerjakan. Karena dapat zaman dahulu, kalau dapat menantu, dia dapat untuk yang membantu di rumah itu. Masak dibantu, ngepel dibantu. Tapi zaman sekarang, kalau bunda-bunda punya anak laki-laki, dapat menantu, siap-siap jadi pembantu. Iya atau tidak? Iya benar. Benar. Benar ya, benar. Nah, sadar kita dengan kontekstual terjadi. Jadi kalau dapat pembantu, siap-siap jadi pembantu. Nyuci piring, bunda-bunda, masak, nyiapin, menantu nanti dia makan, bawa nasi ke kamar. Siapkan juga, bersihkan kamar juga. Loh, kok beda zaman kami dulu? Maka dari itu terjadi pada kontekstual sekarang. Zaman dahulu, kalau kita dulu, kalau dimarah orang tua takut. Orang tua berani ngancam, awas kalau diulangi lagi, kau pergi dari rumah ini. Anaknya cuma nangis di kamar. Ya. Tapi zaman sekarang, kau pergi dari rumah, langsung dia pergi, tanpa bawa pakaian lagi. Dia buka di status, aku diusir oleh ibuku atau ayahku. Kemana akan kau pergi? Dicet oleh orang lain, saya jemput. Karena berbeda, kontekstual sekarang berbeda. Maka bunda, dalam mencari rezeki juga, menjemput juga, harus tahu konteks dan kontekstualnya. Harus tahu dulu, kita harus tahu, perkembangan harus tahu. Maka dari itu bahwasanya, kita ada lagi dalam kehidupan itu, ya, dalam kita mencari rezeki itu ada psikologinya, ada sosiologinya. Sosiologinya. Contoh, bunda-bunda berjualan baju muslim. Ya, maka secara sosiologinya, bunda-bunda ada orang baju muslim berjualan, yang jualannya porno. Baju kencang, sepan kencang, cak jual lemang, ini jual lemang atau siapa? Ya. Kira-kira secara sosiologinya masuk atau tidak? Tidak. Tidak masuk. Ya, maka dalam kita berbisnis itu, kita harus tahu juga sosiologinya. Harus tahu juga psikologinya. Ya. Sosiologinya apa saja Ustadz? Contoh, di Palembang kalau mau berbisnis itu, bisnisnya pindang sama pempek. Ya, coba bunda-bunda lihat, bunda-bunda mau bisnis tiwul. Banyak jualan tiwul? Enggak, karena tidak banyak suka itu.
Itu kebanyakan orang Jawa makannya. Ya. Atau apa nama yang masakan nangka yang lama sekali masaknya itu apa? Gudeg. Ya, gudeg tuh enak ya. Enak, itu masakan Bandung ya. Gudeg, Jogja ya. Goda. Ya, bunda-bunda buka nasi gudeg. Orang nggak peduli. Nggak peduli. Adalah 1-2 orang. Tapi begitu buka pindang atau pempek atau tekwan, ya, maka itu lancar. Dan itu tertera juga di Al-Quran. Di surat 67 ya, ayat 15 itu. 67-15. Lalu jelaskan di surat 67 ayat 15. Ya, coba dibaca. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Allah katakan bahwasanya dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Makanlah datanglah setiap penjuru. Beda-beda rezekinya. Beda-beda rezekinya. Bunda sekarang di TikTok, bunda-bunda jualan gudeg. Nasi gudeg, telur gudeg, ayam gudeg. Lah budek-budek semua. Nggak laku-laku. Nggak laku-laku. Tapi kalau bunda-bunda TikTok jualan pempek, cepat direspon. Cepat direspon. Ustadz, saya itu mau jualan pempek, tapi males buatnya. Kan gampang sekarang. Main TikTok gampang. Kita jualan pempek, kerjasama saja dengan siapa? Pempek siapa yang kita promosikan? Ya. Tinggal kita track semua terjadi. Zaman sekarang, kita berdagang, kita berbisnis, dan kita bekerja itu enggak mesti bawa tampah. Kalau zaman dulu pempek. Zaman sekarang di batu hitam. Gosokkan batu hitam, buka TikTok, jualan pempek. Lip. Pagi hari, atau siang hari, atau malam hari cukup. Atau khusus lipnya jam 4 sampai jam 7 malam cukup. Itu menyebar. Dan orang yang beli itu bukan di Palembang saja, Indonesia Raya yang beli, bahkan negara tetangga pun beli. Jadi kalau orang mengatakan, saya bisnis itu butuh modal, salah. Pernah dengar enggak? Kita mau bisnis itu butuh modal. Salah. Bisnis itu butuh keahlian, skill, dan kemauan, serta keberanian. Coba lihat. Oh, mau bisnis proyek. Proyek apa? Oh, saya cari modal dulu, salah. Kalau memang sudah punya uang puluhan miliar, untuk apa bisnis lagi? Untuk apa bisnis lagi? Yang dibutuhkan bisnis itu adalah skill kita. Kemauan kita. Yang dibutuhkan. Bukan dana, bukan modal. Kita kasih contoh ya. Menarik rezeki, kita dengan jualan pempek. Dengan kita TikTok saja, kita kerjasama dengan pempek siapa? Kita tidak usah backing lah barang lagi. Kita tidak usah nagih-nagih lagi. Yang penting kita TikTok, orang like sudah. Orang minta, orang pesan sudah. Diurus oleh yang bagian pemesanan. Nah, maka dari itu bunda-bunda sekalian ya, kecerdasan dibutuhkan. Dibutuhkan. Nah, dalam kehidupan, Bunda, tadi bahwasanya anak, kenapa orang yang punya anak tapi kehidupannya susah? Tadi bahwasanya dengan anak tidak pernah ucapan-ucapan yang baik. Tidak pernah ucapan yang baik. Dengan anak itu, bunda-bunda, Bapak Ibu sekalian, sekali-kali dia tidak minta uang, dikasih uang. Ya, dia punya uang, langsung dikasih uang. Di TF apa dia apa? Kenapa demikian? Nanti pada saat dia minta uang, kita belum punya uang, dia akan mengerti. Ini Ustadz, anak tuh sering maksa. Kenapa? Karena kita mengasihi anak itu pada saat dia minta. Dan dia menganggap bahwasanya kita setiap hari ada uang. Tapi kalau kita kasih pada saat dia tidak minta, pada saat dia minta kita belum ada uang, dia akan ngerti. Mama itu kalau ada, enggak minta pun dikasih.
Nggak minta pun dikasih. Nah, pada saat anak minta, bisa tidak kita tawarkan kelebihan. Misalkan anak itu minta uang 100.000, kasih 150 sekali-kali. Ya. Nah, aku minta 100.000, 150. Oh, doa apa dia? Tugas kamu doa saja. Biar Allah balas lagi, Allah ganti kembali. Nah, itu bahwasanya yang perlu kita perhatikan. Memuliakan anak dan bicara-bicara yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks tadi bahwasanya kita itu diberi perintah oleh Allah menyelamatkan keluarga kita dari azab api neraka. Surat 66 ayat 6. 66 ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Allah katakan bahwasanya, wahai orang beriman, pelihara diri kamu. Pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari azab api neraka. Sesungguhnya neraka itu tempat yang paling susah sekali. Nah, Bunda, Bapak Ibu sekalian, orang-orang neraka itu sering mengatakan, bunuh saja aku Malik, bunuh saja aku Malik, minta bunuh. Minta bunuh. Maka jadi orang-orang yang neraka dunia selalu ingin mati. Mati be aku, mati be aku. Mati be aku. Kalau anaknya minta duit, minta apa? Bunuh be mama nih, bunuh be. Pernah mendengar ada orang seperti itu? Ada, pasti hidupnya menderita. Karena dijelaskan, saya lupa ayatnya, orang neraka tuh, wahai Malik, bunuh saja kami, bunuh saja kami. Dibunuh ngapain lagi, udah mati loh. Udah mati. Maka orang-orang yang minta bunuh, minta mati, itu rata-rata orang yang banyak dosa. Apalagi yang mati bunuh diri. Maka terjadi kalau orang mati bunuh diri itu orang masuk neraka, kata iya. Karena orang yang putus asa itu. Orang yang bunuh diri itu orang putus asa. Nah, dijelaskan di sini, Allah menjelaskan pelihara diri kamu dari azab api neraka. Pertanyaannya, Ustadz, anak ini minta terus duit. Anak ini banyak keperluannya, anak ada maunya. Ingat bahwasanya anak itu titipan Allah. Maka pada saat dia butuh, pintakan kepada yang menitipnya. Pintakan kepada yang tidak. Untuk rezeki anak itu sudah dijamin oleh Allah. Rezeki anak itu dijamin oleh Allah. Dalam menarik rezeki itu, saya kasih umpama ya. Ini sumur 12 meter. Ya. Ada yang gerek, ada yang cedok pakai tali, ada yang pakai mesin. Yang cepat mana? Pakai mesin. Ya, tampilkan. Pakai mesin. Nah, mesin itu, kalau gerek kan butuh gerekannya. Mesin itu butuh apa? Butuh pipa. Butuh pipa. Dan juga butuh apa? Sumur itu butuh mata air. Ustadz, kami lah begawi, banting tulang, siang malam, tulang sudah dibanting ke sana kemari, bahkan sudah dipindang tulang. Ya. Tapi belum dapat juga, karena sumurnya tidak ada. Sumurnya kecil. Kalau sumurnya besar, mesinnya bagus, pipanya bagus, deras nggak keluar airnya? Deras. Nah, di sini ada mesin. Sumber rezeki itu adalah pertama keimanan kita. Ya, itu adalah mesinnya keimanan kita. Maka Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabatin fil ardi illa rizquha. Ya. Tidak ada makhluk melata pun di muka bumi ini, melainkan aku yang menjamin rezekinya. Berarti yang menjamin rezeki kita itu adalah Allah. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, pernah tidak orang mendengar dengan anaknya, kamu, kata bapaknya, kalau bukan papa bekerja berat, kamu tidak akan bisa sekolah.
Pernah dengar? Kamu, kalau bukan papa ini banting tulang, kamu tidak akan bisa punya mobil. Gitu? Pernah mendengar? Seolah-olah dia yang memberi itu. Sedangkan yang menjamin rezeki kita adalah Allah. Yang menjamin rezeki kita Allah. Ustadz, anak saya itu bisa pakai mobil, bla 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 bla, apa karena usahanya? Itu cara Allah memuliakan kita. Senang nggak punya anak bisa bawa mobil? Ya, atau senang anaknya jalan kaki kemana-mana? Bawa sepeda zaman sekarang. Itu cara Allah memuliakan kita. Allah membuat senang pada kita. Karena anak itu bergantung dengan harta. Nah, pertama, agar kita itu sumber kita pakai motor rezeki itu iman kita. Maka di ayat terakhir menjelaskan perbaiki imanmu, nanti Allah perbaiki kehidupanmu. Perbaiki imanmu, Allah perbaiki kehidupanmu. Dan di ayat lain juga menjelaskan dengan kita meningkatkan keimanan kita, Allah akan merubah semuanya. Nah, bagaimana iman kita, Bapak Ibu sekalian? Untuk rezeki itu, Ustadz, rezeki itu hanya untuk orang bertakwa. Bukan. Bukan. Rezeki itu untuk semua manusia. Untuk semua manusia. Bukti, orang kafir dikasih rezeki. Dikasih kekayaan. Kenapa Ustadz orang kafir itu dia banyak kekayaannya? Kenapa kita Muslim ini banyak yang sengsara? Karena dia mengambil di zona kaya. Zona kaya, dia selalu membuat program. Tapi zona miskin, dia selalu menimbulkan masalahnya. Coba lihat. Ibu-ibu maaf ya, begitu nelpon, Assalamualaikum, langsung, Waalaikumsalam, aku ini badan sakit galau, kena kolesterol, kena apa. Dia mendulukan masalah. Dulukan masalah. Bunda, ada orang ditanyai, karena di zona miskin, Ibu, saya mau jual rumah, sebelah rumah saya, ini rumah, misalkan rumah Bunda ya, yang jilbab merah, sebelahan rumah, kata yang sebelah, Bu, kami mau berangkat ke Jakarta, rumah kami ambil Ibu saja, 300 juta saja. Yang tadi langsung mengklaim, wah dari mana uangnya? Dari mana uangnya? Langsung dia permasalahan ditimbulkan. Karena dia diambil di zona miskin. Zona kaya, dia adalah solusi. Zona kaya adalah solusi. Begitu ada informasi, ada permasalahan, solusi dia. Zona kaya, solusi. Coba lihat Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang zona kaya selalu bilang program. Rencana. Tapi zona miskin, masalah. Bagaimana nak usaha, ndak ada modal, ndak ada apa. Tapi kalau zona kaya, dia selalu mencari solusi. Nah, Bapak Ibu sekalian di sini, pertama tadi perbaiki iman kita, perbaiki keyakinan. Allah jelaskan, rezeki itu Allah yang mengatur. Tapi aturannya punya SOP lagi. SOP-nya begini. Program. Sesungguhnya aku berdasarkan perasaan kamu. Itu di hadis juga, aku berdasarkan perasaan kamu. Dan ucapanmu adalah doa. Maka kalau masuk zona kaya, selalu bicara yang baik-baik, punya keyakinan. Berdoa juga dengan keyakinan. Contoh, ada orang berdoa, ya Allah, saya mau menikahkan anak, ya Allah, semoga kau lancarkan, semoga ini. Tidak ada contoh di Al-Quran. Di Al-Quran contohnya, katakan terus terang. Kita kasih contoh. Pada saat Maryam kelaparan, di mihrabnya itu, dia kelaparan, dan dijaga oleh Zakaria. Maryam tidak pernah berdoa, ya Allah, semoga Zakaria nanti bawa gadu-gadu. Tidak ada. Maryam mengatakan bahwasanya, ya Tuhanku, berikan aku hidangan dari langit. Tidak berharap dengan Zakaria. Padahal yang jagain Zakaria. Apa yang terjadi?
dia mendapatkan suatu keajaiban, dapat makanan yang luar biasa di mikrobnya itu. Maka Zakaria bertanya, wahai Maryam, dari mana kau dapat makanan ini? Apa kata Maryam? Dari Tuhanku. Dari Tuhanku. Nah, Bunda, untuk dapat motor tadi, kuatkan iman kita. Yang membuat motor kita rusak, kita berharap dengan manusia. Kita berharap manusia. Contoh, nanti ke rumah ada saudara kayo, siapa tahu nanti diamplokinya. Itu kan? Nah, itu membuat rusak kita. Membuat rusak iman kita. Kalau kita mau kunjungan ke rumah saudara, kunjungan saja. Sengaja aku silaturahim. Setiap kunjungan itu, kita menerima dan diberi. Bagaimana caranya ke rumah saudara? Apa yang bisa kita bawa? Apa yang bisa kita bawa? Nanti kita diberi, ambil saja. Karena setiap pertemuan itu transaksi dua. Terima, kasih. Tidak terima, ngasih. Tidak terima, ngasih. Bisa ngasih nasihat, bisa dengan tenaga. Bisa ke rumah saudara tadi, tamannya banyak rumput, cabuti rumputnya. Kita udah mengasih. Udah mengasih. Nah, yang membuat iman kita rusak, kita berharap dengan manusia. Bahkan yang lebih hebat lagi, anaknya dilajari untuk mengemis. Contoh lihat, begitu anaknya jalan-jalan ke rumah saudaranya, apa katanya? Lagi lebaran nih bawa anak kecil, kasihlah THR ponaanmu ini. Kan banyak seperti itu. Dia mengajari anaknya menjadi pengemis. Bukan diajari anaknya untuk sedekah. Kalau dia mengajari anak ke zona kaya, zaman lebaran, tukarkan uang 2.000 atau 5.000, kasih anaknya, nanti kasih teman-teman kamu. Dia zona kaya. Dia zona kaya. Ini enggak. Oh, nyari THR. Nyari THR. Ya. Itu dia di zona miskin. Maka Allah atur, hidup itu ada hidup mudah, ada yang hidup susah. Di surah berapa lagi ada ya? Kami memberikan jalan yang mudah, jalan yang susah. Jalan yang mudah itu seperti ini, yang susah seperti ini. Nah, setelah kita punya motornya, mesinnya, ya, untuk narik tadi, kita butuh pipa. Apa pipanya? Kemuliaan. Karena derajat seorang itu tergantung kepada amal solehnya. Rezeki seorang juga tergantung pada amal solehnya. Surat 6, 132. Dibaca. Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Allah jelaskan masing-masing orang itu tergantung kepada amal solehnya. Derajat seorang itu tergantung kepada amal solehnya. Dan Allah tidak akan lengah dari apa yang kamu kerjakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dalam bekerja itu jangan minta balas dengan manusia. Apa katanya? Air susu kau balas air tuban, tidak usah. Saya berbuat baik, ya. Sebenarnya kita itu lagi berbuat baik pada diri kita sendiri. Kita berbuat baik dengan orang, sebenarnya kita itu lagi berbuat baik pada diri kita sendiri. Kenapa demikian? Kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Kalau kita berbuat baik, PPT-nya 10 kali lipat. Kalau kita berbuat baik, dibalas 10 kali lipat dengan item-item tertentu. Item tertentu. Satu orang berbuat baik itu menjadi keluarganya baik. Tidak ada balasan kebaikan, melainkan kebaikan juga. Dan namanya diabadikan. Itu orang berbuat baik. Kalau memang orang itu berbuat baik, namanya diabadikan. Namanya diabadikan. Misalkan almarhum Pak Haji tadi, oh Pak Haji dan buat yayasan, buat rumah sakit, bla bla, rumah sakit Ar-Rasyid ibaratnya, kan abadi nama itu. Ada lagi yang baik, zaman kita masih SMA dulu, kita belum mengerti dengan sedekah-sedekah nih, belum ngerti ya. Itu yang martabak har kan, bulan puasa panjang orang bagi-bagi dia bagi duit kan, banyak orang ngantri. Sampai sekarang martabak har itu masih abadi. Karena banyak kebaikannya.
Bahkan cuman di Palembang ada namanya martabak har tuh. Oh, makan martabak har. Di lain ngomong martabak telur itu. Di Palembang martabak har terkenalnya. Padahal sama-sama martabak telur. Nah, maka orang-orang berbuat baik itu kelihatan jelas enggak? Allah jelaskan, berbuat baiklah kamu kalau ingin dibaiki oleh Allah. Kalau kamu ingin dibaiki oleh Allah, katakanlah kamu berbuat baik dulu. Nanti Allah akan balas 10 kali lipat kebaikan kita itu. Dan juga ya, nanti orang-orang berbuat baik itu keturunannya baik-baik. Coba lihat orang berbuat baik itu dia apa keturunan yang baik. Sesuai dengan bibit bobot kata orang tadi ya. Dan orang-orang yang buat baik ya, di sini juga Allah jelaskan juga hidupnya akan sejahtera. Orang berbuat baik akan jadi penguasa. Ini luar biasa ya. Dibalas 10 kali lipat itu bukan berarti kita kasih orang telur 1, kasih telur 10, bukan. Bukan kasih telur 10. Dia akan mendapatkan program-program ini. Dan orang-orang berbuat baik akan dapat makanan-makanan yang baik. Dan dapat fasilitas yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tiba-tiba orang baik sama kita. Kenapa kok dia baik sama saya? Kita tuh lagi panen yang kita berbuat selama ini. Kenapa tiba-tiba ada orang jahat dengan kita? Kita tuh lagi panen juga kejahatan kita selama ini. Orang tuh jahat banget dengan saya. Kan langsung negatif dia. Saya nggak ngapa-ngapain kok jahat. Sebenarnya kita lagi panen kejahatan kita selama ini. Karena Allah jelaskan, sebesar-besar pun kebaikan akan kubalas, sebesar-besar pun kejahatan akan kubalas. Akan kubalas. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian, kita bisa ngaji ini, kita lagi panen. Panen apa? Orang yang mau ikut kajian itu banyak berbuat kebaikan. Dia dapat ilmu al-hikmah itu. Tapi kalau orang yang tidak banyak berbuat kebaikan, tidak akan dapat ilmu al-hikmah itu. Males dengan ceramah, males dengan apa. Adapun di masjid kalau ceramahnya duduknya sini, nyender sana. Ya. Sini, ustadznya di sini dia nyender sana, nyender ke sana, jujung sekali. Kalau kita namanya kita tausiah itu kan namanya kita ada pembicara, ada pendengar. Di depan sini. Kan biasanya nyender sini banyak kan di masjid-masjid itu. Nyender ke sana, tiangnya jauh ke sana. Kayak pagi tadi saya ceramah di masjid besar. Oh, jauh sekali. Ini ada 20 meter jauh. Waduh, gimana ini? Karena apa? Energi tidak akan kuat. Tidak akan kuat energinya. Beda dengan orang tersusun. Maka Allah jelaskan, Allah sangat mencintai orang-orang bersusun secara rapi. Dalam berjihad itu bersusun. Ini kalau kita itu maaf ya, kalau masjid itu lihat masjid. Ustadznya ceramah di sini, misalkan di ceramah sini, jemaahnya ada sana lagi, ada sekelompok sana, sambil cerita, sambil merokok. Nggak jalan itu, nggak jalan. Itu nggak jalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah cara kembali lagi menarik energi rezeki dengan anak tadi dan rezeki dengan suami istri. Suami istri itu tadi bahwasanya kita tidak akan pernah kompak dalam berbicara. Tidak akan serasi. Contoh bunda-bunda sekalian, bunda-bunda suaminya kalau sudah mandi letakkan anduk di atas spring bed. Itu kebiasaannya. Itu membuat istrinya kesal. Sekarang jangan kesal lagi. Letakkan saja plastik, begitu di kamar mandi letakkan plastik. Apa Bu? Biasa kamu letakkan anduk di sini. Jangan marah. Biasanya ibu-ibu sambil marah, sambil ngambil, sambil ngoceh. Benar enggak? Benar. Sekarang jangan ngoceh lagi. Letakkan saja plastik di sana, letakkan. Kalau istrinya rapi, suaminya berantakan. Kalau suaminya rapi, istrinya berantakan. Itu sudah hukum. Sudah hukum yang terjadi. Ya. Nah, bagaimana menyikapinya?
Sekarang saya tanya bunda-bunda, bunda-bunda yang paling banyak kesal itu dengan siapa? Dengan suami kan? Ya, dengan suami. Karena disitulah Allah menguji. Kita tuh banyak kesal itu dengan pasangan sama anak. Tapi yang membuat kita bahagia siapa? Anak dan pasangan. Kenapa dibuat kesal dengan anak kita? Kalau anak orang lain yang tidak mau ikutin jalur kita bisa tinggalkan. Tapi kalau anak kita sendiri, apa bisa? Tidak bisa. Maka Allah katakan bahwasanya jangan kamu menyangka aku memberikan anak kepada kamu membuat kamu bahagia. Ada di Al-Quran, Ustadz, saya kesal banget dengan anak, kesal banget, kesal juga dengan istri saya, kesal dengan suami saya, kesal dengan orang ngutang uang. Kalau tidak mau dihutangi orang uang, jangan jadi orang kaya. Tidak kata ngutang. Saya sakit hati, uang saya dihutang si A, tidak bayar, sekian puluh juta. Kalau sakit hati, jangan jadi orang kaya. Jadi orang miskin saja, tidak ada yang ngutang. Ustadz, saya dengan anak kesal sekali. Nah, kita buka surat 23 ayat 55. Dibaca. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan yang sebenarnya mereka tidak sadar. Terus lagi. Nah, Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka. ya. Allah katakan, apakah kamu mengira aku memberikan harta dan ada anak kepada kamu itu membuat kamu bahagia? Tidak. Coba bunda, kita punya uang, dihutang oleh orang, tidak bayar-bayar. Kesel enggak? Kesel. Kita punya tanah, digeser oleh orang. Punya tanah, didobelkan sertifikatnya. Kesal enggak? Kesal. Nah, jika terjadi demikian, tanah kita digeser, memang begini Pak. Memang begini Bun. Allah memberikan harta ini belum untuk bahagia kita, tapi Allah menguji kita. Begitu uang kita dihutang orang tidak bayar, cukup kita itu ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya sudah, musibah. Doakan yang mengambil uang kita tadi. Kita punya tanah digeser, ucapkan innalillah, segera bermohon ampun kepada Allah. Punya anak mengesalkan, ada ayatnya. Siapa yang tidak pernah kesal dengan anaknya? Pasti. Sekaya apapun orangnya, itu kesal sama anaknya. Ini cerita, ada pejabat juga. Saya kira dengan anaknya akor dia. Begitu dia curhat, ya Allah. Di depan media dia akor sama anak itu. Satu partai lah, satu apalah gitu. Ternyata betapa banyak kesal dia sama anaknya. Padahal jabatan sudah ada, harta udah banyak. Ternyata enggak juga sama. Karena apa? Anak itu benar-benar tempat Allah menguji kita. Bukan untuk bahagia, tapi Allah untuk uji dulu kita dengan anak itu. Tapi akhirnya juga bahagia juga. Jangan pikir kamu bahwasanya Allah memberikan harta dan anak itu untuk kebahagiaan kamu. Tapi sebenarnya tempat Allah menguji kita. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kan ada mesinnya, ada pipanya kebaikan ya. Ada sumurnya. Kira-kira kalau kita pakai mesin air, pompa Sanyu ya. Mesinnya ada, pipanya ada, tapi di sumur itu tidak ada airnya. Yang dapat apa? Becek, parit saja, busuk semua. Bekerja setiap hari dapatnya busuk semua. Ya, mata airnya sedekah. Mata airnya sedekah. Ya, kita buka Al-Baqarah nomor 1.
Dibaca Masalul Lazi. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, pada tiap-tiap butir 100 biji. Terus lagi. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Masya Allah. Allah katakan bahwasanya perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya Allah berupa 1 biji menjadi 7 tangkai. 1 tangkai ada 100 buah. Jadi sumber daripada sumur itu adalah sedekah. Kita banyak-banyak berinfak. Ustadz, si A itu banyak berinfak, tapi masih agak sepit, susah dia, masih banting-banting tulang juga. Karena apa? Mesinnya tidak ada kemuliaan tadi. Mesin tidak ada. Yang tadi kebaikannya yang surat 63 pipanya tidak ada. Jadi dia harus punya mesin, punya pipa, punya sumur. Nanti kalau sudah punya mesinnya, sudah pipanya ada, sumurnya banyak, apa yang kita butuhkan? Tekmon. Coba kalau kita punya mesin air, sumurnya besar, pipanya ada, kita sedot terus. Tapi tekmonnya tidak ada. Ada cuma ember doang. Akhirnya mubasir. Tekmonnya apa? Bersyukur. Jadi bersyukur itu terbagi dari 3 elemen, secara spiritual, secara emosional, dan secara sosial. Bersyukur secara spiritual, maka bersyukurlah kamu pada Allah. Nah, dalam secara spiritual, bersyukur itu hanya kepada Allah. Jadi segalanya mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Secara emosional, tidak boleh menjelekkan apa yang diberikan Allah. Contoh Bunda tadi misalkan tadi Pak Ketua tadi bawa apa tadi Pak Haji nih? Mobil apa tadi? Pak mobil apa tadi? Hah? CRV tahun berapa? Aku tadi bawa mobil CRV 2021. Saya bersyukur jadilah. Nggak boleh. Pak Haji mobilnya apa? CRV tahun berapa? 2021. Alhamdulillah. Insya Allah kita berdoa nanti dapatnya 2026. Karena bersyukur itu tagnya itu tambah. Maka konteknya kalau kita bersyukur minta tambah. Aku bersyukur tadi bawa mobil CRV 2001. Berdoa ya Allah kau ganti yang lebih mudah lagi. Ini dah. Ini rumahnya Bud, ya Alhamdulillah ada rumah tipe 36, aku bersyukur, jadilah, bersyukurnian, jadilah, enggak boleh. Ini rumahnya Bud, ya rumahnya, Alhamdulillah tipe 36, doakan bisa ditingkatkan. Atau bisa diperbesar lagi, diperluas lagi, itu kata bersyukur itu. Pernah mendengar enggak bunda-bunda orang bersyukur jadilah aku bersyukurnian. Tak boleh. Kalau bersyukur harus minta tambah. Kenapa demikian? Karena Allah katakan, jika kamu bersyukur, ku tambah. Pernah dengar kalimatnya ya? 14 ayat 7 kan? Bersyukur ku tambah kan? Nah, maka kalau kita bersyukur minta tambah. Minta tambah juga. Itu secara sosial bersyukur tuh terima kasih, banyak terima banyak kasih, dikit terima dikit kasih, tidak terima tetap kasih. Itu konsep bersyukur itu. Nah setelah kita dapat tekmonnya, banyak kan orang kaya tapi banyak penyakit karena dia minum air tekmon tadi tanpa disaring. Nah, bagaimana kita nyaringnya? Zakatnya dikeluarkan. Jadi setiap kita dapat rezeki, ya zakatnya dikeluarkan. Maka dia akan nyaman. Nah, ini bahwasanya ilustrasi dalam rezeki itu ya. Ya, tadi bahwasanya rezeki tadi secara teknis dan non teknis. Teknisnya tadi bertampil lagi. Teknisnya tadi bahwasanya bekerja, non teknisnya kemuliaan. Yang non teknis lagi adalah bertobat kita. Kita bertobat kepada Allah. Mengapa kita mesti bertobat ya? Bertobat karena Allah jelaskan di surat Nuh itu, kalau kamu ku ampuni dosa,
Pertama, Allah memberikan hujan yang lebat, banyak rahmat. Yang kedua, Allah berikan apa? Kebun-kebun, buah-buahan, dan Allah berikan sungai-sungai. Nah, kenapa kita belum mendapatkan kebun-kebun, sungai-sungai? Karena ada penghalang dari rezeki kita tadi. Apa penghalangnya? Dosa kita. Ustadz, saya tidak berdosa, tidak banyak dosa. Ya, tadi menghina anak juga dosa. Menghina anak juga dosa. Kalau anak minta uang itu juga dosa juga. Kalau anak minta uang, lagi dipermasalahkan lagi, tidak boleh. Pintakan kepada yang meminta. Kepada yang menitip. Siapa yang menitipnya? Anak adalah titipan Allah, pintakan kepada Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah berjumpa dan kita membahas mengenai rezeki. Insya Allah berkah selalu. Ya kita berdoa pada Allah SWT dengan kajian ini. Allah permudahkan rezeki kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah permudahkan kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.